Sobat BKL, ketemu lagi sama aku Maya. Mas Tamam. Halo. Mas Tamam, kita tadi udah kenalan nih di balik layar. Aku pengen dong Mas Tamam perkenalkan diri lagi ke teman-teman podcast yang nanti akan nonton. Halo teman-teman, namaku Muhammad Tanfis Tamamuddin. Biasanya teman-temanku panggil aku Tamam. Aku ini penulis, cuma saat ini karyaku banyak dalam bentuk komik. Ada komik Godam, Si Buta dari Gua Hantu, itu diterbitkan oleh Bumi Langit Entertainment. Terus juga ada yang diterbitkan oleh Koloni Gramedia, judulnya Jawara Sejati dan Sahibul Hikayat. Sama ada juga beberapa lagi yang kami cetak sendiri, judulnya Sayuti Cowboy Betawi. Dan selain komik, saya juga sempat nulis skrip untuk serial animasi. Kalau ada yang tahu Warkop DKI Kartun di Disney Hotstar, saya juga sempat jadi tim penulisnya gitu. Nah, oke, Mas Tamam ini kan berarti kreator lokal nih ya, Mas. Betul. Aku pengen tahu dong, Mas, keseharian dari seorang kreator lokal komikus tuh apa sih, Mas, kesehariannya itu, Mas? Kesehariannya mungkin aja ya kayak orang-orang pada umumnya, bangun pagi, sholat subuh, nyari sarapan, nasi uduk apa ketupat sayur. Terus ya, yang pasti biasanya saya selalu meluangkan diri untuk baca ya, entah baca berita. Biasanya saya langganan Tempo Digital, juga meluang waktu untuk baca entah novel atau buku-buku apapun. Juga selalu nyempetin diri buat nonton biar kita itu nggak ketinggalan tren, nggak ketinggalan informasi, dan karya kita bisa relevan gitu. Berarti juga baca novel ya, Mas? Baca. Aku juga baca soal novel. Gitu. Iya, aku juga pecinta novel. Oh, baca apa biasanya, Maya? Aku kalau yang Indo tuh paling yang dari Wattpad, habis itu baru diterbitin jadi buku. Yang dari Wattpad. Iya, kalau yang luar aku baca karyanya Jenny Han. Itu yang To All the Boys Lover yang udah di Netflix juga. Wow. Terus Summer I Turn Pretty aku juga baca itu. Okay. Aku sukanya yang romance klise gitu paling, Mas. Iya. Keren. Gak apa-apa, memang kita harus baca apa aja. Iya. Terus Mas ngomongin soal karya nih, Mas. Kalau aku bisa simpulin berarti kan Mas sendiri itu banyak mengekspresikan ide, terus juga keresahan atau keluh kesahnya itu kan berarti lewat karya, Mas. Terutama lewat komik nih, Mas. Dan itu kan pasti punya ya, Mas, ciri khasnya tersendiri sebenarnya tiap komikus gitu kan. Nah, tapi kan pasti ada ya, Mas. Itu kan prosesnya panjang nih ya, Mas. Ya? Nah, sebelum sampai proses itu tuh ada apa nih, Mas? Ada apa tuh, Mas, di balik itu, Mas? Kalau saya pribadi mungkin awalnya dari kesenangan pribadi ya, karena dari kecil memang saya suka baca komik dari kecil. Mungkin awal dari komik-komik Jepang dulu, manga ya, kayak Dragon Ball, Kung Fu Boy, berlanjut ke One Piece, Naruto. Dan kenapa saya pengen bikin komik untuk memilih komik sebagai medium berkarya, mungkin berawal dari keresahan waktu zaman saya kuliah. Dulu saya kuliah di Jogja, di UGM. Di situ saya melihat ada kan dulu saya sering ikut diskusi-diskusi gitu ya. Saya melihat ada masalah yang cukup besar ya di Indonesia, terutama di bagian literasi. Karena kalau kita baca sejarah panjang Indonesia, negara kita ini diperjuangkan secara efisien itu oleh orang-orang yang tingkat literasinya tinggi, orang-orang berpendidikan. Kayak awal mulanya Kebangkitan Nasional 1908 oleh Sutomo dan kawan-kawan, para mahasiswa dari Stovia. Terus tahun 1928 kita akhirnya bisa Sumpah Pemuda, menggabungkan semua para pemuda seluruh Indonesia, sampai akhirnya Indonesia bisa mendapatkan kedaulatan kemerdekaannya tahun 1949 lewat KMB, pimpinannya Bung Hatta. Di sini saya melihat kalau kita Indonesia mau benar-benar maju, kalau katanya Presiden Prabowo Indonesia emas ya, kita itu harus punya daya literasi yang tinggi. Nggak cuman sekedar anak mudanya banyak, tapi kalau skillnya kurang kan mau jadi apa juga ya ke depannya ya. Nah gitu. Saya melihat komik adalah pintu gerbang yang tepat, yang pas agar orang bisa terbiasa membaca. Soalnya buku mau sebagus apapun, kalau orangnya nggak biasa membaca, ya bakal ngantuk insya Allah ya. Kayak misalnya, iya kan, maksudnya kayak Indonesia ini mayoritas umat Islam.
kita beriman pada Nabi Muhammad. Kalau kita mau benar-benar tahu tentang Nabi Muhammad, kita harus baca Sirah Nabawiyah. Itu buku tebelnya Masya Allah. Kalau kita nggak terbiasa membaca, bagaimana kita mau mengetahui kisah Nabi Muhammad? Kira-kira kayak gitu. Iya, benar. Jadi kenapa saya memilih komik? Yaitu dia. Harapan saya adalah ketika kami bikin komik yang seru, bikin komik yang bisa dinikmati teman-teman, maka teman-teman jadi terbiasa membaca dan bisa menjadi pintu gerbang untuk membaca buku-buku yang lebih next levelnya lagi gitu. Apalagi ya mungkin karena saya dari awal akrab dengan komik kali ya, jadi saya pikir komik adalah medium yang tepat. Berarti poinnya tuh cara kita gimana kalau misalkan kita mau ngerti sesuatu, kita baca dulu. Tapi kalau bacaannya panjang kan juga agak capek, kadang juga takutnya nggak masuk ke otak ya Mas ya. Berarti komik tuh media yang tepat sebenarnya sih. Karena visual juga kan Mas. Bener. Jadi lebih gampang masuk ke otak sih sebenarnya. Satu cara nge-ekspresiin kebebasan berekspresi itu kan bisa dengan journaling sebenarnya. Betul. Terus juga karena di situ tuh bisa ngekspresiin keresahan kita, keluh kesah, terus juga mungkin curhatan bisa jadi. Yeah. Nah, sebagai seorang penulis itu kan Mas sendiri pasti sering menuangkan pesan atau keluh kesahnya tuh Mas di dalam karya-karya Mas sendiri. Pernah nggak sih Mas ngalamin kayak momen yang sulit banget itu yang justru tapi jadi inspirasi cerita nih Mas buat karyanya Mas? Salah satu momen itu dulu pernah waktu saya ini kan orang Betawi ya. Orang Betawi kuliah di Jogja. Ketika saya masih di Betawi, masih di Jakarta, saya merasa adat istiadat Betawi itu ya udah hal-hal yang biasa aja gitu loh. Enggak spesial-spesial amat. Tapi ketika saya ke Jogja, saya melihat bagaimana orang-orang di Jogja sana, terutama orang-orang Jawanya sangat menjunjung tinggi budaya. Yang namanya kayak misalnya seni kebudayaannya selalu ada terus pertunjukannya setiap minggu. Ada banyak sekali kelompok-kelompok seni yang mempertunjukkan keseniannya, dan nggak cuman suku Jawa aja, tapi juga mahasiswa-mahasiswa lain dari suku bangsa lain, misalnya dari Sumatera, misalnya teman-teman dari Aceh, teman-teman dari Padang, terus juga teman-teman dari Sulawesi juga sama, mereka berkumpul untuk berkegiatan melestarikan seni budayanya. Sementara saya yang orang Betawi kayak, kok nggak ada ya perkumpulan orang Betawi di sini ya? Kok gini-gini aja gitu ya? Kayak sedih banget itu. Kalaupun ada orang Jakarta yang kuliah di UGM, itu biasanya bukan orang Betawi, orang suku bangsa lain, tapi yang memang lahir di Jakarta gitu loh. Sehingga saya merasa, wah, ini ada bahaya yang luar biasa nih kalau misalnya kesenian Betawi bisa hilang. Soalnya ibaratnya ketika saya masuk UGM itu orangnya sendiri bilang UGM adalah bentuk kecil dari Indonesia. Wah, tapi Betawinya nggak ada. Bagaimana ini? Sehingga saya merasa ada keperluan untuk melestarikan budaya saya dan karena memang saya akrabnya dalam bentuk komik, ya saya menuangkannya dalam komik. Kayak misalnya di Jawa Ras Jati saya memperkenalkan tentang main pukulan. Main pukulan itu adalah istilah pencak silat Betawi yang memang lebih banyak menggunakan tangan ketimbang kaki. Terus di Sahibul Hikayat, komik horor itu meskipun horor tapi itu saya mencoba menunjukkan kalau dulu ada bentuk kesenian namanya Sahibul Hikayat. Dan di Sayuti Koboi Betawi saya mencoba membuat cerita pendekar-pendekar ala Pitung yang settingnya di Batavia akhir abad 19, dan itu pendekar Betawi juga. Kira-kira kayak gitu keresahan yang saya coba tampilkan dalam karya saya. Berarti itu awal mulanya dari keresahan, bener banget. Betul. Sih, karena si budaya Betawi ini ternyata kurang ya terekspos gitu dibanding budaya-budaya lainnya, apalagi kalau di Jogja sebenarnya setahu aku tuh lumayan kental kan ya sama budayanya. Sangat kental. Dari arah aja tuh ada ininya, ada aturannya kan Mas. Betul. Iya, berarti bener sih, dari keresahan itu akhirnya timbul untuk ada keinginan untuk ini nggak boleh punah nih, nggak boleh hilang. Terus kebetulan Mas Tama memang di bidang komik kan, jadi kayak udahlah lanjut aja gas. Tapi gitu lewat komik. Iya. Kira-kira nih Mas, dari semua karyanya Mas Tamam tadi kan udah banyak tuh, ada Sayuti Koboi Betawi, ada Jawa Ras Jati, Zain ya di situ. Terus yang lain-lainnya itu ada nggak sih Mas karakter yang dirasa itu tuh relate sama
kebiasaannya Gen Z Mas. Karena aku sebagai Gen Z juga di sini, ada nggak tuh Mas yang kira-kiranya tuh relate gitu sama Gen Z? Gen Z ya? Karakter ya? Iya. Yang pasti bukan Sayuti ya, karena Sayuti kelahiran abad 19. Iya itu ya. Itu udah jauh banget. Itu udah tua banget ya. Udah tua banget. Kalau Gen Z saya kurang tahu ya kalau relate atau enggak. Soalnya ketika saya bikin Jawara Sejati itu yang jadi model adalah saya dan teman-teman waktu kuliah dulu. Cuman mungkin samanya ya mungkin karena sama-sama anak muda ya, sama-sama anak kuliah. Yang pasti ada ketika kuliah kan nggak cuma belajar aja, ada yang saling ketertarikan satu sama lain, ada yang mungkin saling bersaing dengan apa ya, saya merasa sebenarnya antar generasi itu masalah yang dihadapi nggak terlalu jauh berbeda. Yang beda hanyalah mungkin teknologinya lebih berkembang, mungkin bentuknya aja kali ya. Kayak misalnya kalau misalnya dulu kata misalnya dulu kalau misalnya saya nganterin cewek pakai motor misalnya, kayak motor bebek ke kosan yang kosannya bentuknya masih rumah. Sekarang mungkin nganterinnya pakai mobil ke kosan yang lebih eksklusif dan semacam. Mungkin ya bentuk itu aja sih yang berbeda kayaknya ya. Kalau masalah tiap generasi menurut saya nggak terlalu jauh berbeda. Harusnya sih. Berarti sebenarnya masih relate sih Mas. Sangat relate. Karena aku kan lumayan ngulik-ngulik tentang Jawara Sejati nih Mas. Si Zain, kalau menurut aku yang relate-nya tuh walaupun itu Mas Tamam sendiri bilang pas zamannya Mas Tamam berarti kan beda ya sama zaman aku. Tapi menurut aku masih relate itu pas jadi kan si Zain ini kan akhirnya tuh mati-matian buat ikut ujian untuk ke Jogja untuk ngejar Sarah kan ya, Mas? Betul. Nah sebenarnya itu relate masalah aku. Karena aku juga pas milih-milih kampus gitu ya Mas. Aku mikir kayak apa aku ikut temen aja kali ya? Karena kayak aduh bingung mau kemana, jadi pengen ikut-ikutan temen gitu. Sebenarnya itu masih relate, sebenarnya masih sesuai sama yang Mas Tamam bilang, walaupun beda generasi tapi pasti ada samanya sih Mas. Kenapa sih Mas sampai akhirnya ngeluarin judul komik yang Sayuti Cowboy Betawi? Oh ya, Sayuti Cowboy Betawi. Ini ada cerita apa sih Mas di balik pembuatannya itu? Sayuti Cowboy Betawi ini mungkin special case ya, karena ketika saya dan rekan saya Raga itu ketika kita bikin genre cowboy itu kan tidak populer ya, nggak populer. Ya lebih populer bikin romance atau horor misalnya ya, karena memang kalau kita bicara data film horor itu lakunya luar biasa. Romance juga termasuk ya. Bagi kan kalau misalnya anak-anak muda mau pacaran gitu nonton bioskop pasti milihnya atau horor atau romance. Atau misalnya anak-anak cewek mungkin kayak yang tadi kamu bilang kamu lebih suka baca Wattpad kan dari romance. Nah, ini kalau pakai hitung-hitungan bisnis ini sebenarnya keputusan yang ceroboh sebenarnya, karena kan ya itu tadi ini genre-nya nggak populer, terus juga kita nekat nyetak sendiri nggak lewat penerbit, karena penerbit juga kan ada hitung-hitungan bisnisnya ya. Ini hitung-hitungan bisnisnya sebenarnya nggak masuk. Nyetak sendiri berwarna, biaya produksinya cukup mahal, tapi kenapa kami tetap nekat bikin Sayuti Cowboy Betawi? Ada semacam apa ya, balik lagi sih, semua bentuk seni itu adalah keresahan dari kreatornya. Kami merasa, saya dan Raga itu merasa kita butuh sosok jagoan yang mewakili nggak cuma sekedar Betawi tapi juga bentuk Batavia, Jakarta secara utuh. Selama ini komik-komik yang pernah kami baca, komik-komik kependekaran, komik-komik kepahlawanan, kalau misalnya mengangkat suku bangsa tertentu, karena kami merasa ini nggak utuh. Misalnya zaman dulu itu saya dan Raga tuh kita sering baca komik-komik lawas ya, komik-komik zaman dulu. Itu kalau misalnya ngomongin jagoan Betawi, ya udah cuman orang Betawi musuhnya Belanda. Itu doang gitu loh. Terus juga mainannya golok sama silat. Padahal kalau misalnya kita benar-benar belajar sejarah, sejak abad 15 waktu namanya masih Sunda Kelapa, itu kan Batavia ini, Kelapa ini, Jakarta ini adalah melting pot, tempat bertemu pelabuhan besar di mana semua orang dari suku bangsa di seluruh dunia itu ada di sini. Orang Belanda, orang Inggris, orang-orang Eropa, Jepang, China, Arab, itu ada semua di Batavia. Dan semuanya itu apa ya? Katakanlah tidak ada yang benar-benar baik, tidak ada yang benar-benar jahat. Semua punya kepentingannya masing-masing. Orang itu tidak menjadi baik karena dia dari suku bangsa tertentu.
Termasuk juga orang tidak menjadi jahat karena dia dari suku bangsa tertentu juga. Kalau misalnya komik-komik zaman dulu itu Belanda udah pasti jahat, Betawi udah pasti baik, belum tentu. Makanya kami mencoba menggambarkan, kalau misalnya realistis mungkin enggak ya, karena kita nggak tahu yang benar-benar terjadi. Kita cuma mengandalkan sumber-sumber akademis aja. Ada disertasinya Ibu Margret van Til, Batavia Kala Malam, ada buku-buku sejarah Batavia, karangan Susan Blackburn dan lain-lain. Jadi kita mau menampilkan ini loh Batavia zaman itu. Terus juga ada konflik antar orang-orang para pendekar dari berbagai macam suku bangsa, di mana mereka itu, ya itu tadi aku bilang, Sayuti itu belum tentu baik. Yang dia lakukan cuma membela orang-orang kampungnya. Babah Kou itu tuan tanah orang Cina, dia juga nggak jahat juga, karena yang dia lakukan adalah dia membeli sebidang tanah yang sangat luas. Di dalam tanah itu ada kampung-kampung, dan menurut undang-undang yang dibuat pemerintah kolonial Belanda, orang yang membeli bidang tanah itu diperbolehkan untuk mengeksploitasi semua yang ada di atasnya, termasuk sumber daya alam dan orang-orangnya. Jadi yang dilakukan Babah Kou itu sah menurut hukum. Kapitan Nicholas, orang polisi Belanda yang memburu Sayuti, itu juga nggak bisa dikatakan jahat, karena yang dilakukan hanya menaati hukum, karena dia polisi. Sayuti itu justru malah orang yang melanggar hukumnya, karena dia melawan Babah Kou yang tuan tanah. Jadi kami berusaha membuat sebuah konflik yang mungkin terdengar kompleks ya, tapi kalau dibaca mah ya seru-seru aja, kata komik action. Kalau misalnya kamu tahu, ada komik agak jadul judulnya Samurai X, ada di Netflix, anime sama filmnya. Kami mencoba bikin yang seperti itu. Ada latar belakang sejarahnya, dan juga berusaha memunculkan bagaimana Batavia yang cukup realistis, kira-kira kayak gitu. Oke. Ada keinginan berarti seperti sebenarnya itu. kompleks banget ya Mas Sayuti ini. Kalau dibaca sebenarnya enggak sih. Tapi seru sih Mas, kalau action gitu berarti sebenarnya nggak kerasa banget sih. Enggak. Menurut Mas, dunia persaingan dalam industri komik khususnya nih Mas, sekarang itu kayak gimana Mas? Kalau dibilang industri, kita mungkin masih belum sebesar film atau musik ya, masih ya levelnya bisa dibilang kayak UMKM seru-seruan lah. Terus kalau misalnya dibilang persaingan, ya nggak juga sih. Kalau saya pribadi, kalau ada orang nanya mau bikin komik apa baiknya ya saya tanya balik, kamu sukanya apa? Bikinlah karya yang paling dekat dengan kita, karena itu yang akan yang orang itu ketika baca komik atau dengerin musik atau nonton film itu bakal berasa kok ini karya jujur apa enggak, ini karya dibikinnya penuh hati apa enggak. Kadang misalnya nih ya, kan webtoon itu yang paling favorit tuh biasanya romance ya. Iya. Ya kan? Ada orang nanya ke saya, kalau bikin romance kira-kira bakal laku nggak ya? Ya belum tentu. Meskipun genre romance itu laris, belum tentu kalau ada orang tiba-tiba mau bikin romance pasti laris juga. Dia jago nggak bikin romance? Ya kan? Mau dia ikut-ikutan genre yang laku, tapi dia nggak jago, ya tenggelam juga akhirnya. Mending bikin yang beda, tapi itu dia jujur dari dalam hati, yang emang dia ngerti, mungkin dia akan mendapatkan ceruk pasar yang lain. Jadi nggak mesti ikut-ikutan yang lagi laris. Kalau misalnya nggak bener-bener in, yang ngapain gitu, kira-kira kayak gitu. Berarti yang penting tuh deket dulu aja sama si kreatornya ya Mas. Betul. Deket dari kita dulu aja, dari hati berarti ya. Iya, ya gitu aja. Terus Mas, gimana sih Mas caranya Mas Tamam bisa tetap semangat dan konsisten, terutama kan pasti kan ada kan Mas fase-fase kayak burnout, capek. Iya, burnout gitu. Gimana Mas cara bisa konsisten untuk menjalani, kan ini kan juga dari hobi ya Mas. Dari hobi sampai ada hasilnya tuh gimana tuh Mas? Kalau burnout, berhenti dulu. Jangan lanjut, jangan maksain, karena pasti hasilnya nggak maksimal, pasti jelek. Kalau kita mau bikin apapun dalam kondisi burnout tuh pasti jelek. Berhenti dulu, kasih jarak, isi dengan kegiatan lain sampai kita fresh, habis itu baru masuk lagi ke bidang yang lagi kita tekuni itu. Jadi ya karena kan yang berlebihan itu nggak pernah baik ya.
Ya itu sih saran saya sih. Berarti yang penting tuh ya istirahat dulu, heal dulu, healing nanti dulu. mungkin ketemu lagi inspirasinya, baru mulai lagi ya Mulai Mas. lagi, betul. Yang penting jangan berhenti berarti. Iya. Yang penting jangan berhenti. Oke Mas. Selanjutnya, kalau seseorang atau kayak aku nih Mas mulai dari nol gitu Mas, kayak mau misalkan dari hobi tapi mulai dari nol pengen diseriusin gitu Mas, apa sih Mas langkah pertama yang sekiranya bisa teman-teman ambil untuk dimulai dari hari ini tuh apa dulu gitu Mas? Jangan terlalu gimana ya kata-kata yang lebih enak ya. Karya pertama biasanya nggak akan langsung masterpiece. Karya masterpiece itu tidak bisa dibangun dalam satu malam. Berproses dulu aja. Misalnya kamu karena senang baca Wattpad mau coba nulis di Wattpad misalnya. Bikin cerpen aja dulu. Cerpen, gak usah panjang-panjang, pendek aja dulu 3 atau 4 halaman. Terus ditargetin. Dan soalnya kita memang harus memaksakan diri agar punya jam terbang yang cukup agar bisa bikin karya yang baik. Seminggu sekali bikin cerpen 3 halaman. Ntar kalau misalnya udah mulai terbiasa, bikin yang lebih panjang, bikin novelet. Kalau misalnya udah lama-lama makin terbiasa, baru mulai tuh bikin novel yang lebih panjang. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk kita pengen bikin masterpiece yang keren batu. Insya Allah nggak bisa. Kecuali orangnya jenius banget. Ya udah mulai dari yang kecil dulu, pelan-pelan, luangkan waktu karena kita ini kan sebenarnya jatahnya sama ya, sama-sama 24 jam ya. Tapi yang membuat kita bisa jago atau enggak itu ya prioritasnya. Kita mau nggak memprioritaskan diri untuk berkarya? Yaitu sih luangkan waktu seminggu sekali, bikin dari yang kecil dulu. Kalau udah mulai lama-lama mulai terbentuk polanya, kita tahu gimana caranya yang efisien buat berkarya. Lama-lama juga bakal bisa kok bikin karya yang bagus gitu. Terus Mas, ada nggak sih Mas kayak misalkan atau antara komunitas atau kayak platform atau bahkan tuh kayak rutinitas kecil dari Mas Tamam yang bisa bantu untuk berkembang nih Mas lebih cepat, itu ada nggak Mas kira-kira Mas? Yang pasti ini sih tiap komunitas kan beda-beda ya. Kalau saya di komik pasti di komunitas komik. Yang pasti punya teman-teman yang juga ada di bidang yang sama itu sangat membantu sih untuk ngobrol, brainstorming. Soalnya kalau sendirian itu bakal lebih cepat capek. Karena kan kita nggak tahu ya nggak ada support untuk berkarya gimana. Jadi menurut saya ada di komunitas yang tepat itu penting. Berarti balik lagi ke lingkungan sih Mas. Betul. Ya. Biar kita saling ada yang support. Betul. Ya. Nah Mas, terakhir sebenarnya Mas, boleh nggak Mas Tamam kasih sedikit quotes penyemangat buat teman-teman BKL untuk aku juga termasuk. Oh iya, quotesnya mulai aja dulu. Kalau udah capek istirahat. Kalau udah istirahat lakuin lagi. Yeay.